Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pedro Samonsong dengan NIM 12S24011. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil yang saya kerjakan, yaitu UAS Praktikum PBO. Pertama-tama saya akan membacakan soalnya. Jadi pada F01 ini kita disuruh untuk menyelesaikan sebuah persoalan untuk menguji pengetahuan serta keterampilan kita dalam menerapkan beberapa konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi pada case study-nya itu di Institut Teknologi Dell, penataan lokasi parkir kendaraan Civitas Amerika menjadi prioritas. Jadi setiap kendaraan itu harus diparkirkan pada area yang telah ditentukan. Jadi masing-masing sudah ditentukan sebelumnya di mana parkirnya dan jenis kendaraannya itu. Jadi terdapat beberapa area parkir yang dikhususkan untuk mobil yang tandai dengan car dan sepeda motor yang tandai sebagai motorcycle. Jadi berikut ini diberikan ketentuan yang diterapkan. Jadi mobil atau car itu hanya dapat diparkirkan pada area yang dikhususkan untuk mobil. Begitu juga dengan sepeda motor atau motorcycle. Jadi penempatan kendaraan ke dalam area parkir ini nggak boleh melebihi kapasitas yang tersedia. Jadi kendaraan atau vehicle ini diidentifikasi dengan atribut nomor polisi atau plat dengan dengan identitas plate number, nama pemilik dengan owner, dan jenisnya itu kendaraan type. Jadi keunikan kendaraan itu dijamin melalui plate number, di mana plate numbernya itu pasti berbeda-beda. Jadi area parkir atau parking area itu diidentifikasi dengan nama area atau dengan name, kapasitas maksimal capacity, dan jenis kendaraan yang diizinkan atau type. Jadi keunikan area parkir dijamin melalui name. Di sini kode base-nya. Jadi di sini kita mensimulasikan studi kasus dalam solusi berbasis Java dengan mengaplikasikan konsep OE dan ORM berbasis JPA. Jadi seluruh data disimpan pada database persisten. Jadi kita dibebaskan untuk menggunakan driver database, yaitu sebagai berikut. Ya, jadi pada repository itu disediakan POM XML, di mana kita menambahkan dependensi driver database yang kita pilih, lalu mengubahnya menjadi grup ID pada POM.xml. Ya, kita mengubahnya itu menjadi NIM kita. Jadi pada persisten XML ini sebagai konfigurasi ulang, yaitu JDBC URL driver class kredensial sesuai database kita. Tugas dan penilaian di sini terdapat pada nomor 1 database dan desain. Jadi kita di sini disuruh untuk menggambarkan basis data yang sesuai dalam diagram physical data model atau PDM. Kemudian pada entity definition ini kita mengembangkan entity classes yang representatif. Kita mendefinisikan mapping menggunakan annotation atau persistent XML. Kemudian yang ketiga itu kita buat fitur penambahan data kendaraan dan area parkir melalui stdin, format area, format kendaraan. Kita lihat detailnya di sini. Pada tes 3.1 tambah 1 area, inputnya sebagai berikut, tes 3.2 sebagai berikut sampai dengan case 35. Begitulah pengetesan nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4, Assigning Vehicle. Jadi di sini kita membuat fitur menempatkan kendaraan ke area parkir, validasi kapasitas dan jenis kendaraan dengan format sebagai berikut. Kemudian kita lihat test case-nya sebagai berikut, mulai test case 41 sampai dengan 43 sampai dengan 44. Kita lanjut ke nomor 5, yaitu display all, di mana menampilkan data area parkir, SB name, dan kendaraan di dalamnya. Berikut adalah test case-nya mulai dari 51 sampai 53. Dan di sini juga kita diberikan contoh inputannya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada bagian vehicle.java.
Jadi yang vehicle discovery ini itu digunakan sebagai entity JPA atau hibernate pada sistem parkir. Jadi walaupun kode ini secara umum sudah berjalan dengan baik, tapi masih dapat beberapa kekurangan dan potensi masalah yang sebaiknya diperbaiki agar kode ini menjadi lebih aman, rapi, dan sesuai best practice OP serta JPA. Pertama kekurangan dari kode saya ini ya vehicle Java itu gak saya tidak membuat tidak ada setternya untuk sebagian field, jadi sebagian kode saat ini yaitu sebagai berikut: private string plate number, private string owner, dan private string type. Namun ada setternya yaitu kita bisa melihat setternya yaitu public void, set parking area, parking area, parking area sama parking area. Jadi masalahnya itu fieldnya itu seperti owner type. Jadi di sini tidak dapat diubah setelah objek dibuat. Jadi akibatnya itu objeknya itu menjadi kurang fleksibel. Jadi contohnya yaitu vehicle dot set owner kita bikin body. Jadi akan ada error metode tersedia. Jadi solusi yang benarnya itu perbaikannya itu ya yaitu public void set owner dengan tipe data string owner, this owner sama dengan owner. Jadi yang kedua kesalahannya itu adalah pada kode saya ini tidak ada validasi data. Jadi kode saat ini kita lihat jadi kode saat itu kode saat ini itu private string owner dan private string type. Jadi di sini nggak ada validasi apakah data itu boleh kosong atau tidak. Jadi masalahnya itu user itu nggak bisa menyimpan data seperti contohnya new vehicle, dia tidak bisa menyimpan data kalau dia itu memakai mobil ataupun motorcycle. Padahal seharusnya data kendaraannya itu harus wajib diisi. Jadi solusi yang benarnya itu kita gunakan anotasi validation dengan atau menggunakan validation. Baru yang ketiga itu primary key-nya itu gak dibatasi oleh 0. Jadi kita lihat kode saat ini itu yaitu sebagai berikut: add id sampai dengan private string type ini sampai dengan number ini. Jadi masalahnya itu primary-nya itu di sini nggak boleh kosong sebenarnya, tapi di sini belum ada kita buat no labelnya itu sama dengan false. Jadi solusi yang benarnya itu yaitu kita buat id-nya kolom name-nya itu plat number, kita tambahi no label sama dengan false, private string plat number. Yang keempat kesalahannya itu yaitu relasi many to one belum bisa didefinisikan dengan fetch type. Jadi kode saatnya itu yaitu many sebagai berikut. Jadi masalahnya itu ada pada many to one sama dengan Eiger. Jadi artinya setiap vehicle itu diambil dari database, parking area juga otomatis ikut diambil. Jadi hal ini bisa menyebabkan pemborosan memori, query yang lebih berat, performa menurun, dan performa yang menurun. Jadi solusinya itu bisa kita buat dengan many to one, fetch dengan fetch type dot lazy. Baru yang kelima itu nggak ada pada kode ini nggak ada konstruktor yang lengkap. Jadi kita lihat pada kode saat ini yaitu sebagai berikut. Jadi masalahnya itu pada kode ini yaitu saat membuat objek parking area di sini nggak bisa langsung diisi, jadi harus dipisah.
Misalnya itu vehicle dot set parking area. Baru yang keenam itu nggak ada method to string. Jadi saat sistem objek dicetak, hasilnya kan seperti saat objek dicetak, sistem out println vehicle. Jadi hasilnya itu seperti vehicle at 4AB23CD. Jadi itu lumayan sulit untuk dibaca. Jadi solusinya itu kita menambahkan override public string to string. Baru yang ketujuh kesalahannya itu belum ada equals dan hashcode. Jadi masalahnya itu pada entity JPA objek sering dibandingkan tanpa ada equals atau hashcode. Jadi bisa terjadi pada masalah list atau set, Hibernate, persistent context. Jadi solusi yang benarnya itu kita menggunakan person primary key. Contohnya itu kita buat override public boolean equals object null. Baru yang ke-8 itu kesalahannya itu name file-nya itu kurang spesifik. Kita lihat pada kode ini ada private string type. Jadi ini kurang spesifik karena itu nama type-nya itu terlalu umum. Jadi kita bisa membuat cukup membingungkan karena type itu ada banyak. Jadi kita bingung type-nya itu type apa. Jadi solusi yang lebih baik itu kita gunakan yang namanya yang lebih jelas, misalnya itu private string VHL type. Baru kesalahan yang ke-9 itu nggak menggunakan enum untuk jenis kendaraan. Jadi kode saya ini private string type. Jadi masalahnya itu user bisa memasukkan car, mobil atau motor. Jadi datanya itu nggak konsisten. Dia nggak satu. Misalnya kalau mobil itu ada jadi dua penamaannya itu mobil dan car. Motornya itu juga jadi motorcycle. Jadi datanya itu jadi nggak konsisten juga. Jadi solusinya itu kita menggunakan enum. Contohnya itu public enum vehicle type, di mana kita di dalamnya terdapat car dan motorcycle. Baru yang ke-10 kesalahannya itu tidak ada cascade configuration. Jadi masalahnya itu relasi belum mengatur cascade. Kadang data relasi itu tidak ikut tersimpan otomatis. Jadi solusinya itu jika diperlukan many to one, kita menggunakan fetch-nya itu dengan fetch type.lazy dan cascade-nya itu sebagai cascade type.al. Jadi kesimpulan dari vehicle.java ini jadi walaupun vehicle.java ini sudah cukup baik dan dapat berjalan, tapi masih terdapat beberapa kurang seperti kurang validasi, belum optimal performanya, belum mengikuti best practice JPA, kurang aman terhadap konsistensi data. Jadi kita dengan melakukan perbaikan validation, enum, lazy loading to string equals hashcode, kodenya di situ lebih aman, lebih rapi, lebih personal dan lebih mudah dikembangkan. Di sini Pak saya hanya bisa mengerjakan pada vehicle.java ini, dan di sini juga kode saya tidak bisa saya compile karena saya juga kurang menguasai materi pada was praktikum ini. Jadi mohon maaf Pak, saya tidak bisa menjalankan kodenya sesuai dengan apa yang diminta. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.